Sobat Pelayan Sipil, selamat datang di Yeping Pelayan Sipil, tempat ASN ngobrol serius tapi santai. Nah, ketemu lagi sama aku, Gulputro Sambodo, bareng tiga narasumber keren kita. Sebelum mulai, bolehlah kenalan dulu satu-satu. Boleh, siapa dulu yang mau kenalan? Oke, yang pertama perkenalkan saya Andrian Syah dari Prodi Pendidikan Bahasa Lampung FKIP Universitas Lampung. Perkenalkan nama saya Ovi Novakarti, biasa dipanggil Ovi, saya dari Prodi Sosiologi Universitas Tanjung Pura. Perkenalkan, nama saya Vivian Alfianti, biasa dipanggil Vivian. Saya dosen dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota dari Institut Teknologi Sumatera. Kita hari ini mau ngomongin topik tentang bela negara nih. Mungkin kita udah sering kan dengar istilah bela negara mungkin dari beberapa tahun ke belakang ini. Tapi kalau dari teman-teman sendiri nih, kalau dengar kata bela negara apa sih yang kebayang di benak kalian? Oke. Menarik ya pembahasan kita ya. Boleh aku dulu? Boleh, boleh, boleh. Ah, eh, Sebagai bagian dari warga negara dan sivitas akademika, saya memaknai bela negara itu nggak selalu identik dengan angkat senjata ya, sesuai dengan tema kita. Oke. Tapi juga bisa kita wujudkan melalui sikap kita, perilaku, tanggung jawab, bagaimana kita bertindak di lingkungan kampus kita. Nah, dalam praktiknya, bela negara kita terapkan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam akademik. Misalnya nih, kayak kita nggak melakukan plagiarisme, nah itu kan salah satu caranya juga. Saya rasa kampus itu menjadi ruang strategis untuk kita bisa menanamkan jiwa-jiwa nasionalisme, bela negara, yang tentu itu bisa berbasis pada nalar dan etika. Mungkin seperti itu, Mas Unggul. Oke, keren ya. Kalau dari teman-teman yang lain ada yang mau nambahin nggak? Oke, saya ya. Pertama sih Ya, dengar bela negara itu kayak, wah berat banget nih gitu kan. ya Eh, biasanya Mungkin begitu. iya lebih ke TNI atau aparat-aparat kepolisian seperti itu kan. Ternyata setelah dipelajari gitu dan penerapannya di bidang kampus ternyata juga bisa gitu ya tentang cinta tanah air atau bela negara ini gitu ya. Justru setelah menjalani ini saya sadar gitu bahwa cinta tanah air itu sangat terasa dari hal-hal yang mungkin kelihatannya biasa gitu ya. Mungkin sebagai individu saya juga cinta tanah air ini mungkin bisa dimulai dari cara berpikir dan bersikap tadi ya. Kemudian sadar bahwa menjadi seorang dosen di perguruan tinggi itu bukan sekedar pekerjaan gitu, tapi amanah negara gitu ya. Artinya apa yang saya ajarkan, nilai apa yang saya tanamkan kepada mahasiswa itu juga akan berdampak panjang gitu ke depannya. Ketika saya menyiapkan materi dengan sungguh-sungguh, bersikap adil dalam penilaian, dan juga apa ya tidak asal mengajar gitu itu juga sebenarnya bentuk tanggung jawab saya kepada bangsa gitu mungkin Oke, itu. keren ya. Jadi bela negara tuh nggak selalu angkat senjata ya ternyata. Justru tidak Betul. sepenuhnya angkat senjata. Banyak banget kok cara yang bisa kita lakuin sebagai aksi bela negara, terutama kalau dari pembahasan tadi kan sebagai dosen di lingkungan kerja kita masing-masing ya, artinya di kampus kita masing-masing. Nah, Iya. boleh nggak aku tanya nih, apa sih sebenarnya bela negara dalam konteks kita sebagai ASN ini dan juga kenapa sih kita kok perlu paham dan juga menjalankan aksi bela negara ini? Mungkin di lingkungan kampus masing-masing tadi ya. Mungkin dari saya izin menanggapi ya. Jadi kenapa kita perlu sih kesadaran untuk bela negara di lingkungan kampus? Karena kembali kepada hakikatnya bahwa kita sebagai ASN itu adalah sebagai pelayan masyarakat. Yang mana di lingkungan kampus sendiri berarti yang menjadi konsumen kita atau kita adalah pelayan dari mahasiswa itu sendiri gitu ya. Dengan menjalankan tugas sebagai dosen dengan baik gitu ya, melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, itu adalah salah satu bentuk kesadaran bela negara dalam profesi kita sebagai seorang dosen. Jadi ternyata ini bentuk pelayanan kita ya sebagai seorang ASN, sebagai pelayan sipil tadi sesuai nama podcast kita ya. Ternyata berhubung kita dari kampus yang berbeda-beda, mungkin bisa sharing pengalaman nilai-nilai bela negara ini sesuai yang sudah diterapkan di kampus oleh kita selama ini. Karena kan udah mulai merasakan bergabung dengan kampus masing-masing ya, kurang lebih udah 6 bulan atau mungkin lebih sedikit. Ya mungkin dari Mas Adrian nih.
Nah, gimana sih Mas pengalaman Mas Andrea sendiri dalam menerapkan nilai cinta tanah air mungkin selama di Universitas Lampung ya? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi gitu, kita sepenuh hati gitu ya, Ya. menjalankan apa yang sudah menjadi kewajiban kita ya, terutama menjalankan Tridharma perguruan tinggi kan ya. Ada pengajaran, bagaimana kita mengajar dengan baik, eh, seideal-idealnya sebagai seorang tenaga pengajar atau dosen ya, kepada mahasiswa memberikan materi yang benar-benar cukup gitu ya. Kemudian kita juga melaksanakan penelitian ya, meskipun kita mungkin masih junior gitu ya. Hmm. Kita bisa berkolaborasi gitu dengan dosen-dosen senior kita, ikut dalam penelitian gitu. Kemudian kita juga harus mulai aktif nih menjalankan pengabdian kepada masyarakat seperti itu. Jadi menurut saya tiga hal dari Tridharma perguruan tinggi itu sendiri sudah sangat mencerminkan ya dari nilai-nilai bela negara itu gitu sebagai ASN gitu. Mungkin Mbak Ovi nih, gimana sih penerapan Mbak Ovi selama ini terhadap nilai kesadaran berbangsa dan bernegara ya di tanah perantauan ya mungkin sebagai pengalaman perantauannya. Ya, terima kasih Mas Unggul. Untuk kesadaran berbangsa dan bernegara ya. Lagi-lagi saya perantau tadi sempat di-mention. Saya di sini awal-awal merasa culture shock ya, tapi mau nggak mau ya kita harus adaptif gitu untuk melihat bagaimana, oh seperti ini ya ciri khas dari mahasiswa atau mungkin kolega-kolega kita di kampus. Satu hal yang saya suka adalah bagaimana mahasiswa itu masih merawat atau melestarikan yang namanya pakai pakaian adat ya teman-teman ya. Selain itu juga pakai batik. Nah, biasa mereka tuh pakai batik di hari Jumat. Kalau kalau kita kelas gitu di hari Jumat mereka pada pakai batik. Terus juga pakai bahasa Melayu kan ya kebanyakan orang-orang di Kalimantan Barat. Nah, satu sisi ya saya masih adaptasi terus-menerus. Kalau orang Mm-mm. sini pakai bahasa Melayu biasanya intonasinya lebih cepat itu, Mas. Jadi Ya. untuk mencerna ini maksudnya apa itu perlu proses banget sih bagi saya. Itu. Terus saya mau meng-highlight dari pertanyaan Mas Unggul tadi, bagaimana sih kemudian kita bisa menerapkan gitu ya. Mm-mm. Satu hal, mungkin ketika kita di kelas ya, saya Ya. merasa perlu banget untuk mengimplementasikan bagaimana ruang kelas kita tuh menjadi lebih aman dan nyaman atau inklusif di tengah perbedaan yang ada gitu kan. Meskipun kita di luar Jawa, ibaratnya ya Mas ya, Iya, luar Jawa, betul. kondisi latar belakang kita dari Jawa ke luar Jawa itu beda banget dari dari apa vibrasi kultur dan lain sebagainya tapi lagi-lagi kita harus membuat ruang kelas kita menjadi lebih inklusif itu aja mungkin dari saya terima kasih. Eh, Keren ya. Ya, saya juga sebetulnya mengalami itu sih. Gimana cukup culture shock, tapi juga Mhm, mau tidak mau kan tetap harus adaptasi ya. Karena kan kita yang datang ke sini nih, nggak bisa kita maksa harus ngikutin kebudayaan kita selama ini. betul. Jadi keren sih tadi pengalamannya juga untuk berusaha membuat kelas lebih inklusif ya. Itu keren. Mhm. Selanjutnya nih, untuk giliran Mbak Vivian ya, sebagai ASN dan juga dosen nih, gimana Mbak Vivian mempraktikkan nilai setia pada Pancasila sebagai ideologi negara? Oke, Mas. Terima kasih pertanyaannya. Tadi terkait bagaimana pengamalan Pancasila ya sebagai ideologi negara. Mhm. Nah, untuk pengalaman dari saya sendiri, eh, sebenarnya kan saya di ITERA itu bukan warga baru ya, karena Oh dulu gitu. sempat kuliah S1-nya juga di ITERA, lalu kembali ke institusi yang sama gitu. Oh, pulang Nah, kampung ya Pak? iya pulang kampung kebetulan. Jadi, kalau di ITERA sendiri, penerapan nilai keberagamannya itu cukup tinggi gitu ya, karena ternyata kalau di Tera ini nggak cuma mahasiswanya, dosen-dosennya, kemudian sivitas akademikanya itu berasal dari Provinsi Lampung aja, tapi ternyata pengalaman saya dari zaman berkuliah dulu, banyak rekan-rekan yang berasal dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, gitu ya, dari Aceh, dari berbagai penjuru Sumatera ini banyak berkumpul di ITERA gitu ya. Dan kemudian juga banyak himpunan-himpunan mahasiswa dari tiap-tiap daerah itu juga tumbuh dengan baik, dengan tetap harmonis gitu ya di ITERA karena banyak juga eh, kegiatan-kegiatan mahasiswa seperti pekan
kebudayaan itu yang hadir gitu. Dengan menyediakan ruang-ruang untuk mengenal budaya dari berbagai penjuru Sumatera gitu ya. Kemudian makanan khasnya seperti apa, bahasa daerahnya seperti apa, tarian khasnya. Nah, itu disediakan dengan baik gitu ternyata di institusi ini gitu. Kita ke poin berikutnya nih. Ada poin rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan namanya berkorban kan mungkin kita berpikir apakah harus berkorban nyawa nih? Kalau menurut teman-teman gimana? Mungkin salah satu deh siapa yang mau untuk topik yang ini nih. Nah, Hmm. peran kita sebagai dosen ASN gitu kan, ternyata nggak cuma secara materi aja, tidak hanya secara tenaga, namun apa yang kita lakukan, melaksanakan tridharma gitu ya, melaksanakan penelitian demi kemajuan bangsa dari tiap bidang pendidikan yang sudah kita tempuh gitu, itu juga salah satu bentuk rela berkorban untuk bangsa Indonesia gitu sih. Keren, keren, keren. Mungkin termasuk tadi yang Mas Adrian yang juga mengajarkan bahasa Lampung kan, dosen bahasa Lampung ini. Jadi itu kan sangat mengorbankan ilmunya ya. Termasuk kita sebagai dosen kan tidak pelit ilmu ya. Dan itu juga bagi saya termasuk pengorbanan kan. Karena kita ilmu yang selama ini kita sudah pelajari, mungkin kita dulu belajarnya sampai pusing, mungkin begadang, sakit-sakitan gitu. Mungkin ya lebay-lebay. Akhirnya kita berusaha untuk mengajarkan ilmu-ilmu itu kepada mahasiswa-mahasiswa kita mungkin secara lebih sederhana, jadi lebih mudah dipahami. Jadi ternyata yang namanya rela berkorban ini nggak cuma berkorban nyawa ataupun berkorban materi seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Vivian, tapi juga bisa berkorban waktu, pemikiran kita, tenaga kita dalam melaksanakan tridharma tadi. Dan itu termasuk sebagai rela berkorban untuk bangsa dan juga bernegara ternyata. Jadi nggak harus Betul selalu banget. nyawa, bahkan tidak perlu nyawa ya. Intinya kalau rela berkorban tuh kita menjunjung kepentingan bersama di atas kepentingan diri kita sendiri. Mungkin poin terakhir nih, tapi bukan pertanyaan terakhir ya kalau bisa. Nah, apa sih kemampuan awal yang perlu kita siapkan untuk melakukan aksi bela negara? Mungkin dari Mbak Ovi nih. Saya kira mental ya Mas ya. Karena Mm-mm. ketika kita tidak memiliki mental yang tetap atau ya punya self awareness atau kesadaran diri yang bulat untuk gimana sih kemudian kita bisa memberikan jembatan atau memberikan cara bagaimana kita bisa membela negara ya dengan diawali dari diri kita sendiri dulu gitu. Kita petakan apa aksi-aksi yang perlu dilakukan, kita perlu menggandeng siapa, atau ya kita seenggaknya bergeraknya kecil-kecilan gitu, pelan-pelan. Mungkin dari mahasiswa kita atau lingkungan sekitar kita, keluarga kita bahkan, kayak gitu. Itu sih dari saya. Ya, sebagai dosen ya mungkin kemampuan paling mendasar adalah kesadaran ya, kesadaran akan peran strategis kita di dalam dunia pendidikan gitu. Jadi dosen itu tidak hanya berperan sebagai pentransfer ilmu gitu, tapi juga membentuk karakter gitu dan juga cara berpikirnya mahasiswa gitu ya. Kesadaran ini yang bisa jadi fondasi awal gitu untuk bela negara di lingkungan akademik gitu ya. Kemampuan lainnya mungkin bisa disiplin, kemudian tanggung jawab, kemudian bersikap profesional ya. Contohnya tadi seperti kata Bu Vivian ya, mengajar tepat waktu gitu ya, mempersiapkan pembelajaran dengan baik, melaksanakan penilaian yang seobjektif mungkin gitu ya, mematuhi peraturan akademik juga itu juga yang harus kita siapkan gitu sebagai modal awal kesiapan kita sebagai ASN gitu ya. Oke, menambahkan poin yang sudah disampaikan oleh Kak Ovi dan Kak Andri tadi ya, bahwa kita harus siap secara mental, kemudian melaksanakan eh, tugas dosen secara baik gitu. Nah, bekal utamanya mungkin walaupun kita tidak berkorban secara fisik gitu ya, tapi eh, kesehatan fisik itu juga perlu gitu. Jadi modal utama kita untuk tetap sehat itu adalah sehat secara fisik dan secara mental gitu. Ya, betul sih. Nah, itu tadi ya topik-topik kita seru banget sih rasanya. Bahkan sebetulnya tuh masih pengen ngobrol lagi gitu. Tapi sayang waktunya udah habis nih kakak. Mungkin bisa kita sambung di lain waktu. Oke, mungkin itu aja dari kami berempat untuk
pembahasan tentang bela negara ini ya. Banyak banget yang bisa dipelajari, banyak yang bisa diterapkan dan mungkin sudah kita terapkan sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk ketiga narasumber kita yang keren-keren ini, yang ilmunya luar biasa ini, yang siap dibagikan kepada para mahasiswa sebagai salah satu bentuk pengorbanan juga, dedikasinya juga. Oke, jadi itu aja untuk podcast kita hari ini. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya di Yeping Pelayan Sipil. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya.